Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas. Senang sekali saya Renaldi kembali dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Dalam dialog kita pada hari ini kita akan membahas mengenai serba-serbi Pilkades 2021. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa atau Pilkades dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman sosial serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Pilkades merupakan salah satu kegiatan politik yang sangat menarik bagi masyarakat desa. Pemilihan kepala desa harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, hari ini saya ditemani oleh 3 orang narasumber secara virtual. Yang pertama, Kepala DPMPD Bapak Arianto. Narasumber kita yang kedua adalah sebagai pengamat sosial kemasyarakatan Bapak Haji Mardani, dan narasumber kita yang ketiga, Kepala Diskominfo Kabupaten Tabalong Bapak Febriadin Hafiz. Untuk yang pertama ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita dari Kepala BPMPD Bapak Arianto. Bapak Arianto, apa kabar? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami dalam program Dialog. Langsung saja Bapak. Kabupaten Tabalong terdiri dari 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan juga ada 121 desa. Di tahun 2021 ini ada berapa banyak desa yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak? Dan kapan pelaksanaannya? Jadi untuk tahun 2021, Kabupaten Tabalong dari 121 desa akan menyelenggarakan Pilkades di 64 desa yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021, dan ini merupakan Pilkades serentak gelombang kedua, karena gelombang pertama kita sudah laksanakan di tahun 2019 sebanyak 57 desa, dan sekarang ini merupakan gelombang kedua. Oke, baik Bapak. Sebagai upaya mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat tertinggi di tingkat desa dan juga perwujudan dari sistem demokrasi, dalam menentukan pimpinan tingkat desa tentu memiliki proses tahapan demi tahapan dan mekanisme dalam proses penyelenggaraannya. Apa saja yang harus dilalui dalam tahapan-tahapan tersebut? Dan sejauh ini sudah sampai di mana proses tersebut? Jadi sesuai regulasi yang diatur ya di dalam Pilkades, bahwa penyelenggaraan Pilkades ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap pencalonan, dan yang ketiga pemungutan suara, dan terakhir penetapan. Sekarang ini kita sudah masuk di tahap pencalonan, dan sekarang ini sejak tanggal 12 sampai tanggal 14 itu pengumuman dari balon bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, dan penentuan nomor urut juga bersamaan dimulai tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober. Nah, jadi sekarang ini kita sedang tahap pencalonan dan penentuan nomor urut sampai tanggal 15 nanti. Oke, baik Bapak. Bagaimana antusias dan partisipatif dari masyarakat saat ini? Apakah banyak masyarakat yang berminat mencalonkan diri menjadi kepala desa? Jadi sesuai dengan data yang terhimpun di DPMPD Kabupaten Tabalong sampai kondisi sekarang, dari 64 desa yang ada, itu jumlah balon atau bakal calon yang telah terdaftar di panitia pemilihan kepala desa itu sebanyak 251 orang. 251 orang dengan komposisi mayoritas memang masih laki-laki, yaitu sebanyak 232 orang, dan perempuan 19 orang. Kemudian kalau kita lihat dari statusnya, kaitannya dengan petahana dan tidak petahana, itu petahana ada yang mendaftar itu sebanyak 21 orang dari 64 tersebut. Jadi hampir sepertiganya ya petahana masih ikut. Kemudian dari profesi, PNS kita juga ada yang mendaftar, itu ada 6 orang. Jadi jumlahnya 251 orang. Oke, baik Bapak. Jika antusiasme dan partisipatif masyarakat sangat tinggi untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, apakah ada pembatasan jumlah peserta bakal calon yang ditetapkan? Dan bagaimana mekanismenya itu?
Ya, jadi bakal calon atau calon kepala desa itu dibatasi sebanyak 5. Jadi paling banyak 5. Jadi kalau seandainya di suatu desa panitia menerima balon atau pendaftar lebih dari 5, maka akan dilakukan proses seleksi. Kemudian juga ada batasan minimal, jadi minimal harus ada pendaftar atau balon itu dua pendaftar. Jadi kalau kurang dari 2, maka waktu pendaftaran atau batas akhir pendaftarannya kita mundurkan selama 20 hari. Dan apabila selama 20 hari tersebut calonnya masih tunggal, itu pilkadanya kita hentikan, prosesnya kita hentikan sampai waktu yang tidak ditentukan secara pasti, sampai melihat apakah seandainya proses pilkades dibuka kembali, ada inisiatif atau keinginan dari warga di dalam proses pencalonan pilkades. Jadi kaitannya dengan pendaftaran minimal itu ada 2 calon dan maksimal 5. Kalau seandainya lebih dari 5, maka dilakukan proses seleksi. Namun seleksi sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa seleksi ini kita lakukan secara portofolio, ada kriterianya. Yang pertama itu kriteria pendidikan, yang kedua kriteria umur, dan yang ketiga itu kriteria pengalaman. Jadi kita hanya menilai portofolio dari mereka yang akan melakukan scoring, itu secara kuantitatif bisa dilihat. Mungkin itu sebagai penjelasan. Oke, terima kasih Bapak. Kita beralih kepada narasumber kita selanjutnya, Pak Haji Mardani. Ya, siap. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah bergabung bersama kami dalam program dialog. Langsung saja Bapak, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya, apa penyebab tinggi dan rendahnya antusiasme dan partisipatif masyarakat dalam mengikuti pencalonan sebagai kepala desa? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwasanya apa yang nanti saya sampaikan, apakah berupa pernyataan, berupa kesimpulan, berupa penilaian, itu semata-mata berdasarkan pendapat pribadi. Jadi bukan berdasarkan hasil penelitian, tetapi karena pengalaman empiris saya sebagai orang yang pernah berkecimpung di bidang pemerintahan, kemudian menalar masalah-masalah khususnya yang berhubungan dengan pemilihan kepala desa. Kalau melihat dari penjelasan dari Kepala BPMPD tadi, bahwasanya minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa cukup besar. Meskipun kita tidak tahu persis apakah ini merata semua desa ataukah hanya beberapa desa tertentu yang punya antusiasme untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun secara umum bahwasanya minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa ini cukup besar. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka barangkali merasa punya kualitas ya, dan memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Meskipun sebenarnya kita sadari bahwa tugas kepala desa bukan tugas yang ringan. Kita tahu bahwasanya kepala desa merupakan pejabat yang terdekat dengan masyarakat, sehingga apapun permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ini selalu berharap diselesaikan oleh kepala desa. Nah, jadi kepala desa bukan hanya menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas pembangunan, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan masyarakat. Artinya segala permasalahan yang ada di masyarakat ini harus ditangani oleh seorang kepala desa. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini antusias atau tidak. Yang jelas mereka punya kesempatan, punya peluang karena memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nah, kita berharap nanti yang terpilih sebagai kepala desa betul-betul berdasarkan hasil pilihan nurani masyarakat. Ya. Jadi saya kira itu. Jadi kita tidak melihat bahwa ini peluang kerja, apa kesempatan kerja, atau karena tidak punya kesempatan peluang kerja yang lain. Tapi yang jelas mereka, dan alhamdulillah mereka punya kepercayaan diri ya untuk mencalonkan sebagai kepala desa. Yang kita tahu tugas kepala desa bukan tugas yang ringan. Saya kira itu. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak, bagaimana menyikapi permasalahan jika kurangnya minat dari masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa? Seandainya
terjadi suatu desa tidak ada sama sekali yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Apakah karena memang kurangnya wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemerintahan desa? Saya kira kita belum bisa mengambil kesimpulan itu. Yang jelas kita harus tahu dulu, apakah di desa tertentu ini karena memang tidak ada minat itu, karena memang tidak ada yang memenuhi persyaratan, terutama masalah pendidikan. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan di desa tersebut karena tidak ada masyarakat yang punya kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan. Ya. Bukan karena tidak ingin atau tidak berminat menjadi kepala desa, tetapi karena beberapa persyaratan yang ditentukan, barangkali karena punya pendidikan usianya barangkali belum sampai. Nah, ini juga perlu kita lakukan pendalaman sejauh mana. Yang jelas tadi sudah ada ketentuan apabila terjadi kekosongan pendaftar yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, ini dilakukan penundaan, ya. Bahkan istilahnya sampai batas waktu ada calon yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saya kira apa yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan itu sudah sangat-sangat jelas, artinya tidak bisa disikapi lain. Apa yang tertera dalam ketentuan perundang-undangan berlaku, itulah yang harus kita laksanakan. Kalau memang harus tidak dilaksanakan pemilihan, artinya harus ditunjuk penjabat sementara atau saya kira itu harus dilakukan sampai ada calon yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Oke, baik Bapak, kita break sejenak. Setelah ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama narasumber kita, Bapak Arianto, Kepala BPMPD. Pak Arianto, ya. Kegiatan seleksi bakal calon kepala desa memang diadakan 6 tahun sekali. Namun tentu untuk mencari calon kepala desa yang benar-benar mampu memimpin desa bukanlah hal yang mudah. Sebenarnya apa saja yang menjadi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa? Jadi persyaratan calon kepala desa sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan Bupati kita nomor 4 tahun 2001 yang merupakan perubahan kedua ya, yang mengatur tentang pencalonan ini, pemilihan kepala desa ini. Jadi di pasal 21 itu disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon kepala desa itu memang banyak, A sampai Z, tambah sampai S, jadi cukup banyak. Tapi yang jelas secara administratif itu yang harus dipenuhi, itu yang pertama dia berusia minimal 25 tahun, terhitung nanti ketika dia dilantik. Jadi kata TMT dia sebagai kepala desa itu ketika dia dilantik itu harus berusia 25 tahun. Kemudian berpendidikan minimal SLTP, jadi masih SLTP. Jadi kalau melihat rata-rata pendidikan di Kabupaten Tabalong mungkin ini sudah gampang mencari karena mayoritas sudah berpendidikan relatif lebih dari yang dipersyaratkan itu. Jadi sebenarnya kaitannya dengan syarat yang yang sifatnya administratif dua itu, kemudian ada lagi soal kesediaan dia menjadi calon kepala desa, kemudian tidak pernah menjalani hukuman penjara dan sebagainya, berbadan sehat, dan yang kaitannya dengan eksistensi dia, kaitannya incumbent ikut lagi itu maksimal menjabat kepala desa 3, jadi dia belum pernah menjabat kepala desa selama 3 kali. Jadi ini mungkin spesifik ya, kalau di jabatan politik eksekutif lainnya di kabupaten, provinsi, dan nasional itu dibatasi 2 kali. Nah di kepala desa ini 3 kali 6, berarti 18 tahun dia kemungkinan untuk menjabat sebagai kepala desa di desa yang sama. Jadi batasannya cuma itu, tidak pernah menjabat jabatan kepala desa di 3 kali di tempatnya yang dia ikuti, berusia 25 tahun, dan berpendidikan minimal SLTP, berbadan sehat, dan lain-lain yang sifatnya itu lebih ke kaitannya dengan kewarganegaraan, ketakwaan, dan sebagainya. Mungkin itu. Baik Bapak, dalam penyelesaian calon kepala desa, maksudnya dalam penyeleksian calon kepala desa, apakah banyak terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat dalam pencalonan kepala desa? Nah, kita di tahap pencalonan ini baru berakhir besok tanggal 15
Oktober. Jadi proses penentuan lulus dan tidak lulus ya, artinya dari balon menjadi calon itu terakhir besok hari. Nah, kemudian kaitannya dengan nomor urut itu besok hari. Nah, jadi kita akan mengetahui ada berapa calon yang ada dari balon. Yang balon saya sebut tadi 251 tadi, hasil seleksi nanti akan keluar dan besok datanya sudah tersedia di desa, tapi perlu waktu untuk mengkompilasi kami dari kabupaten. Jadi hasil akhirnya kita belum memperoleh. Tapi yang jelas nanti mungkin di besok kita sudah bisa memperoleh di tingkat desa kaitannya dengan seberapa banyak yang akan lulus menjadi calon kepala desa yang akan ikut kontestasi Pilkades pada tanggal 6 November tersebut. Oke, baik. Apakah boleh calon kepala desa itu berasal dari kader partai atau pengurus partai yang masih aktif? Jadi kalau disyarat untuk mencalon ya, syarat untuk mendaftar sebagai balon kemudian ditetapkan sebagai calon memang tidak diatur. Jadi mereka masih dibolehkan ikut. Tapi nanti kalau dia terpilih sebagai kepala desa dan dilantik oleh bupati menjadi kepala desa definitif, memang ada klausul yang mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, khususnya di pasal 29 itu disebutkan bahwa kepala desa itu tidak boleh menjadi, larangannya itu adalah kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik, terlibat kampanye pemilu kada. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti dia masuk dalam kategori larangan sebagai kepala desanya. Tapi tahap proses seleksi ini dia tidak ada syarat yang mengharuskan untuk itu. Jadi nanti kalau sudah dia dilantik, maka suatu keharusan kalau dia ingin menjadi kepala desa sebagaimana yang diatur dan dia tidak melanggar larangan, maka dia harus mengundurkan diri sebagai pengurus partai maupun sebagai anggota partai. Memang diatur sebagai pengurus partai. Jadi dia harus netral dalam konteks politik. Kalau tidak mengundurkan diri sebagai pengurus, maka dia melanggar larangan. Dan kepala desa yang melanggar larangan itu bisa diberhentikan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kita beralih kepada Pak Mardhani. Ya. Ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Arianto terkait mengenai persyaratan secara administratif calon kepala desa. Menurut Bapak, secara psikologis, kriteria atau kualitas kepala desa seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk desa? Jadi tadi sudah sampaikan bahwa batas minimal ya pendidikan seorang calon kepala desa SLTP, dan tadi berdasarkan hasil penelitian bahwasanya batas minimal SLTP itu pada dasarnya di semua desa sudah ada. Ya, artinya sudah ada masyarakat yang punya kualifikasi pendidikan yang SLTP. Hanya masalah mereka mencalonkan diri atau tidak itu hak mereka. Barangkali saja mereka berkesimpulan bahwa tugas kepala desa ini cukup berat meskipun mereka punya pendidikan SLTP, bahkan ada yang lebih daripada SLTP, SLTA, tetapi mereka berpendapat masih belum pantas untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nah, berkaitan dengan masalah tadi persyaratan pengurus partai boleh mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa. Aturannya memang sudah begitu, tapi saya berpendapat tapi ini untuk ke depan ya, untuk mencegah terjadinya ada kepentingan kelompok tertentu, sebaiknya bagi kader partai yang menjabat sebagai pengurus, sebaiknya 1 tahun sebelum dia mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa ini sudah mengundurkan ya. Kenapa? Karena kalau pada saat menjelang pemilihan calon kepala desa mereka baru mengundurkan diri, barangkali mereka masih bisa memanfaatkan kesempatan sebagai pengurus partai untuk melakukan pendekatan masyarakat dengan secara terselubung menggunakan baju partai. Nah, oleh karena itulah kalau saya berpendapat, tapi ini bukan berarti mengkritisi aturan yang ada, tapi idealnya ya, ke depan
ini jauh-jauh hari mereka sudah mengundurkan diri kalau mereka sebagai pengurus. Tetapi kalau hanya sebagai simpatisan, saya kira tidak masalah karena tidak aktif melakukan tugas-tugas kepartaian. Jadi oleh karena itulah saya kira ini menjadi bahan diskusi ke depan. Ya, untuk saat ini barangkali karena terbatasnya kader-kader yang punya potensi untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, barangkali masih bisa ditolerir untuk bisa memperoleh calon-calon kepala desa yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Oke, baik Bapak. Walaupun tidak memiliki pengalaman kerja dalam pemerintahan, tapi memiliki dedikasinya dan loyalitas dalam kemasyarakatan juga didukung kemapanan secara finansial, apakah hal tersebut cukup sebagai modal menjadi pemimpin desa? Bagaimana efektivitas pemerintahan desa yang ia pimpin nantinya? Ya, apa yang disampaikan itu salah satu ya beberapa persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seorang kepala desa. Karena kita tahu kepala desa adalah seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa sebagai kepala desa itu yang lebih menonjol adalah perannya sebagai seorang pemimpin. Jadi kemampuan intelektual memang diperlukan, tetapi lebih dipentingkan lagi mereka sebagai seorang yang punya bakat memimpin, karena kepala desa bukan hanya memimpin pemerintahan tetapi memimpin masyarakat desa secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu mereka memang mudah-mudahan orang yang terpilih nanti betul-betul orang yang di masyarakat sudah punya bakat kepemimpinan itu, atau paling tidak mereka serius untuk mempelajari tugas-tugas sebagai pemimpin di desa. Kepemimpinan seorang kepala desa lebih ditonjolkan, lebih diperlukan daripada kemampuan intelektual dari seorang kepala desa yang nanti akan memimpin sebuah desa. Oke, baik. Terima kasih Bapak, kita break sejenak. Setelah ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita, Bapak Arianto. Pak Arianto, dari kriteria dan ketentuan yang sudah dibahas pada segmen sebelumnya, bagaimana dengan bakal calon kepala desa yang sedang aktif menjabat baik ASN, TNI, Polri, BUMN, maupun perusahaan swasta atau tenaga kontrak pada pemerintahan lainnya yang mengikuti pencalonan sebagai kepala desa? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah ada larangan bagi perangkat desa untuk merangkap jabatan. Kaitannya dengan keikutsertaan aparatur sipil negara ya, semua pegawai pemerintah. Jadi kaitannya dengan ASN ini untuk ikut mendaftar atau ikut kontestasi Pilkades itu dia harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian. Jadi kalau dia pegawai Kabupaten Tabalong itu harus mendapat izin Bupati selaku pembina kepegawaian. Dan kalau dia pegawai di instansi pemerintah vertikal, dia harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaiannya. Nah, kemudian kalau instansi-instansi lainnya juga harus mendapat izin kepada pejabat yang mirip atau yang sama dengan yang disebutkan atau yang berlaku di jabatan pegawai negeri sipil. Nah, kemudian kaitannya dengan pegawai tenaga kontrak atau honorer di pemerintahan, nah dia juga harus mendapat izin dari yang mengangkat beliau, yang mengangkat yang bersangkutan, apakah kepala SKPD atau siapa. Nah, jadi izinnya tergantung dari siapa mereka atau siapa yang mengangkat mereka. Nah, sementara kaitannya dengan perusahaan memang izin tidak ada, cuma perusahaan atau di NGO ya, tidak ada syarat untuk dapat izin, tapi nanti kalau setelah menjadi kepala desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pegawai di instansi swasta atau sebagai pengurus di organisasi non-pemerintah. Jadi soal perizinan tergantung dari tadi, kalau aparatur sipil negara itu izin kepada pejabat pembina kepegawaian, tergantung dia bekerja di mana. Oke, baik Bapak. Kalau kita boleh tahu sebenarnya berapa sih total pendapatan baik gaji, tunjangan atau lain-lainnya yang dihasilkan dari jabatan sebagai kepala desa? Jadi kalau kepala desa yang tiap bulan dia peroleh sebenarnya siltap ya, siltap itu mungkin padanannya itu gaji pokok lah atau basisnya yaitu sebesar 3.300.000.
per bulan, itu siltap jadi gaji itu. Kemudian tunjangannya sebagai kepala desa itu 1 juta seperempat. Jadi totalnya itu 4.550.000. Itu yang pasti tiap bulan dia terima. Meskipun mungkin ada, kalau ada aktivitas mungkin memperoleh honor, tapi itu kan tidak bisa dikalkulasi secara rutin per bulan. Tapi yang tiap bulan ya sekitar 4.550.000 itu. Oke, baik Bapak. Apa yang seharusnya dilakukan jika ketahuan atau kedapatan merangkap jabatan? Apakah ada pemberlakuan sanksi khusus atas hal tersebut? Jadi gini, kaitannya dengan aparatur sipil negara, terutama PNS, kan kaitannya dengan merangkap ya, merangkap sebagai kepala desa maksudnya. Iya. Kalau merangkap sebagai kepala desa itu sebenarnya penugasan, bukan yang bersangkutan berkehendak, enggak. Jadi sekarang ini di Kabupaten Tabalong ada 50 pegawai yang ditugaskan sebagai penjabat kepala desa. Jadi itu penugasan, bukan keinginan yang bersangkutan. Jadi nggak ada sanksi karena dia diberi tugas tambahan. Justru beban beban kerjanya semakin berat karena dia mendapat tugas tambahan selain tugas dia sebagai pegawai negeri sipil yang sekarang di mana dia kerja. Nah itu ada penjabat. Nah itu jadi kepala desa kita ini sekarang ada 50 yang kosong ya. 50 yang kosong itu diisi oleh penjabat. Penjabat ini berasal dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Tabalong. Nah dari 50 itu 46 itu ikut proses Pilkades yang sekarang ini, yang 64. Jadi 64 itu 46 diantaranya itu dijabat oleh penjabat kepala desa berasal dari PNS. Kemudian ada lagi 4 desa, itu sekarang ini kepala desanya juga kosong karena berhalangan tetap, ya ada yang meninggal dunia. Nah ini itu juga diisi oleh penjabat, tapi mereka nanti akan ada pemilihan antar waktu. Nah kalau pemilihan antar waktu dia tidak masuk dalam kelompok yang 64 tadi yang diselenggarakan dalam keserentakan yang tanggal 6 November. Jadi ada 4 lagi desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu. Tapi ini mekanismenya berbeda dengan yang Pilkades yang serentak ini. Oke, kita beralih kepada Pak Mardani. Ya, menurut Bapak, mengapa kepala desa tidak diperbolehkan rangkap jabatan, baik sebagai ASN, TNI, Polri, BUMN, maupun perusahaan swasta atau tenaga kontrak pada pemerintahan lainnya? Apakah hal tersebut menyangkut efektivitas kinerja sebagai kepala desa? Saya kira sudah jelas tadi sudah saya katakan bahwa tugas kepala desa itu meskipunnya sebagai kepala desa artinya pada struktur pemerintahan berada di paling bawah ya. Tetapi tugas kepala desa tidak ringan ya. Kalau mereka merangkap sebagai ASN sebagai dan kepala desa, saya kira ini akan mengurangi ya kesempatan mereka untuk fokus ya menangani masalah-masalah yang ada di desa. Pasti mereka akan terganggu nanti dengan tuntutan tugas yang lain. Nah, oleh karena itulah memang seyogianya bagi seorang kepala desa terpilih ini betul-betul mencurahkan tenaga dan pikirannya bagaimana membangun desa, bagaimana membawa masyarakat ke arah kemajuan yang lebih baik lagi daripada keadaan yang sebelumnya. Nah, oleh karena itulah memang kalau kita berbicara masalah efektif tidak efektif, pasti kalau merangkap jabatan itu kurang efektif dalam mengemban tugas pokoknya sebagai kepala desa. Nah, berbicara masalah dibolehkannya ASN menjadi calon kepala desa, ini saya kira tidak bisa kita permasalahkan lagi karena memang aturannya begitu. Dan ini sebuah fenomena baru yang memberikan kesempatan ASN untuk mengabdi di samping dia pernah merasakan sebagai abdi masyarakat, aparatur sipil negara, juga ingin mengabdi sebagai jabatan politik, saya katakan sebagai kepala desa dalam periode tertentu. Nah, apakah ini pertimbangan ekonomis atau pertimbangan ingin mengabdi kepada desa, ini terpulang kepada pribadi masing-masing. Yang pasti bahwa masyarakat harus betul-betul menyikapi ini secara bijaksana. Bahwasanya jangan sampai nanti memilih apakah ASN atau ASN yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, jadi yang penting bahwa seorang kepala desa betul-betul mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mengurus desa. Karena semua permasalahan
masyarakat yang ada di desa ini diharapkan ya, masyarakat selalu berharap kepada kepala desa untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka, dan bagaimana seorang kepala desa membawa masyarakatnya, membawa desanya ke arah kemajuan yang lebih baik lagi. Saya kira itu. Oke, baik Bapak. Bagaimana menurut Bapak dengan kepala desa yang memiliki usaha atau pekerjaan pokok lain, misalnya berwira swasta atau berwirausaha? Apakah hal tersebut juga dapat mengurangi etos kerja sebagai kepala desa? Dan bagaimana sebaliknya hal itu dapat disikapi? Saya kira kalau mereka berusaha itu hak mereka, ya. Tapi yang jelas jangan sampai usaha yang mereka lakukan ini berpengaruh terhadap tugas mereka sebagai kepala desa. Ya, dan nanti ini terpulang kepada yang bersangkutan, ya, berharap apabila mereka punya usaha, jangan sampai usaha yang mereka lakukan ini berkaitan dengan tugas-tugas yang bersangkutan sebagai kepala desa. Ya, jadi nanti ada konflik kepentingan, tetapi kalau sebagai wira swasta saya kira tidak ada masalah, ya. Dan saya yakin sebagai wira swasta ini masih bisa membagi waktu untuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai kepala desa dan tugas-tugas pribadi sebagai wira swasta. Oke, baik Bapak, kita break sejenak. Setelah ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Selanjutnya kita akan berbincang kepada narasumber kita ketiga, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong, Bapak Hafiz. Pak Hafiz, seiring perkembangannya zaman dan kemajuan teknologi, pilkades serentak di beberapa desa saat ini tengah menggunakan sistem e-voting atau pemilihan melalui sistem elektronik. Bagaimana pengaturan mengenai pemilihan kepala desa melalui sistem elektronik ini, Pak? Di dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang pilkades itu memang diatur tentang mekanisme pemilihannya. Memang ada di situ tercantumkan kata pemilihan itu dilakukan secara langsung, pemungutan suara atau cara lainnya. Nah, cara lainnya inilah yang menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan e-voting secara teknis. Oke, baik Bapak. Apakah yang menjadi faktor-faktor pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem secara e-voting ini, Bapak? Kita membuat inovasi ini untuk yang pertama adalah dalam rangka untuk mengembangkan budaya digital. Digitalisasi dalam kehidupan sekarang adalah sebuah keniscayaan yang mana mungkin kita tidak bisa hindari. Untuk masyarakat pedesaan kita juga lakukan penetrasi untuk itu dengan mengintroduksikan ini sehingga masyarakat bisa memanfaatkan teknologi ini. Teknologi sering dipandang sesuatu yang sulit, tetapi kita meyakini bahwa teknologi itu untuk memudahkan kita dalam kehidupan. Salah satunya adalah penggunaan e-voting ini sebagai metode untuk pendukung pemilihan kepala desa tentu akan memudahkan. Ada banyak nilai-nilai positif yang kita bisa raih dalam pelaksanaan melalui e-voting. Titik-titik lemah dalam pemungutan suara kita bisa tutupi dengan menggunakan metode ini. Oke Bapak, sejauh ini ada berapa desa yang sudah siap menggunakan sistem tersebut? Kita tidak berbicara tentang kesiapan, hanya saja berdasarkan permintaan desa ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada 3 yang sudah mendapatkan penetapan, yaitu Desa Wayau sebagai representasi dari Kecamatan Tanjung, kemudian Desa Warukin
representasinya Kecamatan Santa, dan Desa Maburay representasi dari Kecamatan Burung Kuda. Jadi ada 3 desa, masing-masing satu desa di 3 kecamatan yang kami sebutkan tadi. Baik. Apakah sebelumnya sudah dilaksanakan uji coba dengan sistem elektronik voting ini, Bapak? Elektronik voting ini pelaksanaannya adalah sudah dilakukan dulu 2 tahun yang lalu, Desa Kasiau, kemudian Desa Santa, dan Desa Kambijin. Jadi saat itu ya bisa dikatakan saat itu adalah trial, tapi alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Kemudian kita sempurnakan lagi, sehingga pelaksanaan ke depan ini kita berharap lebih baik daripada yang sebelumnya. Titik-titik lemah kita sudah coba untuk untuk tutupi dengan penyempurnaan aplikasinya, kemudian regulasi-regulasi yang support untuk pelaksanaan. Oke, baik. Apa keunggulan dari sistem elektronik voting dalam Pilkades ini, Bapak? Dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Positifnya adalah efisiensi waktu. Semua bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian ini auditable, bisa diaudit, audit IT secara forensik. Kemudian potensi-potensi kecurangan dalam pelaksanaan itu bisa kita minimalisir. Eliminasi ini kita coba berangkat dari pengalaman yang sering diributkan banyak pihak pada saat pencoblosannya, itu juga punya potensi. Pada saat perhitungan itu juga berpotensi. Kemudian penetapan sah tidaknya satu suara yang diberikan juga itu berpotensi untuk dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi dalam pelaksanaan dengan metode e-voting yang kita kenalkan ini, potensi-potensi itu tereliminasi. Tidak akan mungkin lagi ada suara yang tidak sah dan seterusnya. Seperti demikian. Oke, baik. Apakah sistem pemilihan secara e-voting ini dapat meminimalisir kecurangan atau kesalahan dalam pengambilan suara? Bagaimana memastikan suara yang dipilih itu sah? Automatically suara yang diberikan itu sudah dipastikan itu sah. Bahkan tidak ada celah ketika suara sudah diberikan kemudian untuk dianulir, seperti demikian. Jadi mekanismenya adalah, kalau kami boleh izin untuk menjelaskan, daftar pemilih ketika sudah ditetapkan sebagai DPT, itu datanya kita masukkan di dalam sistem. Kemudian pada hari H, pemilih datang membawa undangan untuk kemudian kita masukkan ke dalam sistem. Nanti sistem akan merespon mengeluarkan satu kode unik yang kita sebut dengan QR code. Katakanlah ini adalah sebuah proses registrasi. QR code yang terprint out-kan pada saat registrasi itu kemudian di bilik suara itu akan dibaca lewat sebuah alat scanning, alat pembaca, untuk bisa dideteksi oleh sistem, yang mana kemudian akan diberikan akses untuk memilih. Setelah dilakukan sentuhan pilihan, nanti akan keluar, bukan keluar, tapi QR code itu kemudian kita akan dipersilakan untuk dimasukkan dalam sebuah kotak deposit.
untuk dimasukkan dalam sebuah kotak deposit ini adalah sebagai pembanding ketika muncul sengketa. Jadi itu yang kami katakan bisa disebut sebagai auditable. Jadi pembanding secara fisik lewat QR code itu untuk bisa nanti disanding di dalam sistem. Kiranya itulah apa namanya yang kami katakan semua dilakukan dengan mudah. Ketika semua sudah berakhir, sistem akan membaca, nanti muncul grafik yang infografis bagaimana hasil perolehan, termasuk bagaimana ketika perolehan suara sama. Dalam regulasi yang ada, peraturan bupati, ketika terjadi perolehan suara sama, maka akan dilihat sebaran dari dari dukungan kandidat itu bagaimana per RT atau per RW, sehingga penetapan sesuai dengan peraturan bupati tidak dilakukan lagi secara manual, tapi sistemnya akan sudah kiranya demikian. Oke, baik. Kita beralih kepada Pak Mardhani. Pak Mardhani, sebagai penutup, bagaimana Bapak menyikapi implementasi atau pelaksanaan penerapan pemilihan kepala desa yang berbasis e-voting ini? Dan sebagai closing statement-nya, apa saran dan himbauan Bapak untuk masyarakat agar turut mendukung dan turut berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkades serentak ini? Terima kasih. Ini sebuah langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tawalong, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diantaranya, ya saya mengatakan diantaranya dari sekian desa itu dilaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya hasil itu sudah bisa dipastikan, artinya tidak bisa direkayasa. Tetapi bagi saya yang penting bagaimana pemahaman masyarakat ya, tentang teknologi ini. Ya. Jangan sampai nanti kita tahu sendiri bahwa masyarakat kita sebagian besar awam ya bidang teknologi ini. Jangankan yang menggunakan teknologi tinggi ini, yang kemarin kita menggunakan teknologi yang tradisional, sistem coblos, itu masih banyak ditemukan suara-suara yang tidak sah, bukan karena kesalahan, tapi karena ketidakmengertian dalam rangka mereka menggunakan hak pilih dengan sistem coblos itu. Nah, oleh karena itulah saya kira ini sebuah tantangan bagi pihak pemerintah daerah untuk betul-betul sosialisasi ini sampai ke masyarakat. Bagaimana cara penggunaan e-voting ini, masyarakat apa yang harus mereka lakukan ya. Jadi simbol-simbol apa yang mereka harus pahami sehingga nanti jangan sampai mereka maunya memilih A tetapi karena kesalahan ketidakmengertian mereka memilih B. Ya saya kira itu saja yang perlu kita kita antisipasi. Kalau masalah sistem saya kira lebih banyak kita melakukan dengan sistem e-voting ini akan lebih baik, tetapi itu perlu waktu ya, dan saya kira perlu tenaga dan biaya yang lebih daripada yang ada sekarang. Nah, berkaitan dengan Pelkades tahun ini ya, saya menghimbau kepada masyarakat seluruhnya yang melaksanakan pemilihan kepala desa untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini akan menentukan perkembangan desa masing-masing 6 tahun ke depan paling tidak. Nah, oleh karena itulah pilihlah apa adanya dengan hati nurani. Jadi bukan memilih karena ada apanya. Nah, kalau memilih apa adanya sehingga nanti akan menghasilkan kepala desa yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Nah, bagi kepala desa nanti yang akan terpilih menjadi kepala desa, kita berharap betul-betul amanah. Ya. Jangan merasa setelah menjadi kepala desa merasa orang yang lebih pintar, yang lebih terhormat, yang merasa lebih daripada masyarakat pada umumnya. Jabatan kepala desa hanya sebuah jabatan, sebuah amanah yang diberikan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itulah, bagi kepala desa terpilih, saya berharap nanti bisa melakukan kerjasama, terutama dengan pemimpin informal yang ada di masyarakat. Ya, apakah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang saya yakin
mereka juga punya kepedulian terhadap desa masing-masing, tetapi kalau dimintakan pendapat dan saran-saran, insya Allah mereka akan memberikan bantuan dan dukungan kepada kepala desa yang terpilih. Kita berharap dengan kemajuan yang dicapai oleh desa, maka Kabupaten Tabalong akan mencapai kemajuan yang lebih besar lagi daripada yang ada sekarang. Saya kira itu harapan kita dalam rangka pemilihan kepala desa tahun 2021 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardhani atas waktunya dan juga Pak Hafiz, Kepala Kominfo, dan Pak Arianto, Kepala BPMPD. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu sarana partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah merupakan aplikasi dari perwujudan sistem demokrasi. Sehingga aspirasi masyarakat betul-betul terwujud dalam pelaksanaan pemilihan langsung. Dalam menentukan pemimpin di tingkat desa, partisipasi masyarakat politik desa akan terus berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari bakal calon kepala desa mengenai visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan. Saya Renaldi bersama kru TV yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.